Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan semuanya. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama, katakan shalom. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Kita boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Itu semua bukan karena gagah perkasa kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Apa kabar semuanya saudara-saudara? Saya percaya semua kita ada dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan teman-teman, saya percaya sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebelum kita sharing firman Tuhan, saya juga yakin saudara bahwa saudara sudah dikuatkan, sudah disegarkan, bahkan sudah mengalami hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin. Oleh karena itu tidak usah lama-lama, mari saudaraku kita buka Alkitab kita. Kita mau sharing firman Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan hari ini. Apa pesan Tuhan kepada kita, apa suara Tuhan dari kerajaan sorga, tentunya lewat firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita. Amin. Mari sama-sama saudara kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saudara buat pembatas di sana. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Nanti kita akan baca dari sana. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema kita, saya berikan tema adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Berapa banyak saudara yang mau diberkati saudara? Coba sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara yang mau saudara diberkati dan harus menjadi berkat. Amin saudaraku. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, sesuai dengan tema kita bahwa untuk diberkati untuk menjadi berkat ini saudara adalah pastinya kehendak Tuhan. Nah, saya yakin, saya percaya semua kita rindu menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati dalam kehidupan kita masing-masing oleh Allah. Dan tentunya Allah jauh lebih rindu, sangat rindu untuk memberkati kita sebagai anak-anaknya saudara, baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Coba kasih tahu sama kanan kirinya, Allah sangat rindu memberkati kita semua. Amin saudara. Nah kenapa Allah rindu? Kita rindu tapi Allah jauh lebih rindu memberkati kita. Kenapa Allah rindu memberkati kita? Supaya kita bisa menjadi saluran berkatnya Dia, supaya kita bisa menjadi saluran kasihnya Dia Tuhan saudara kepada orang-orang lain. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan percayakan, yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing, tidak berhenti atau stop dalam diri kita sendiri. Itu kehendak Allah. Namun berkat-berkat yang Tuhan percayakan itu Tuhan mau juga kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga dengan demikian saudara kita bisa menggenapi panggilan Tuhan, karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Amin. Nah saudara, mari kita buka Kejadian pasal 12 tadi, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan, saudara ikuti saja di Alkitab saudara. Amin. Judulnya di atas, Abraham dipanggil Allah atau dipilih Allah. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku, kata Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 saudara, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah kata firman Tuhan kepada bapak leluhur kita, bapak iman kita yang namanya Abraham saudaraku. Waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham saudara. Nah saudara, lewat firman Tuhan ini Tuhan mau kita belajar, Tuhan berbicara kepada kita semua anak-anaknya, bahwa saudara, sejak awal, sejak zaman nenek moyang kita, yaitu Abraham bapak iman kita, sebenarnya saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, yang mengaku kita murid Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus saudaraku, bahwa sejak awal, sejak semulanya dari nenek moyang kita, Allah memanggil kita untuk diberkati. Sekali lagi, sejak dahulu, sejak awal, sejak bapak iman kita Abraham,
atau Abraham sebelum diubah namanya. Kita ini dipanggil sebagaimana Abraham dipanggil untuk diberkati Tuhan. Saya dan saudara juga dipanggil Tuhan untuk diberkati. Kita, saya dan saudara kini dipilih Allah, dipilih oleh Allah untuk diberkati. Yang mau diberkati katakan amin dengan kencang saudara. Boleh kasih tahu sama kanan kiri, saya mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, ini harus kita camkan dulu dalam hati kita, bahwa Allah memilih saya dan saudara sejak awal. Kapan saudara mulai percaya Yesus, atau sejak kapan saudara menjadi orang percaya, orang Kristen, sejak itu saudara, entahkah sejak dalam kandungan ibu saudara, atau setelah saudara besar, atau sekarang, sejak kapan kita percaya kepada Yesus, sejak itulah Allah mau memberkati kita. Kita dipanggil untuk diberkati, bukan untuk dikutuki. Kita dipanggil oleh Allah untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita akan sharing. Nah, bagaimana caranya supaya kita diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat? Kan demikian. Dengan temanya diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kita nggak bisa menjadi berkat, kita nggak bisa memberkati kalau kita sendiri tidak terberkati. Amin. Setuju ya teman-teman ya. Kita harus terlebih dahulu diberkati sehingga kita juga bisa menjadi berkat atau menjadi saluran berkat. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Apa yang harus kita buat? Bagaimana supaya kita bisa diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat, saudara? Nomor satu kita keluar dari pembacaan firman Tuhan, kita mau dengarkan ya. Supaya kita bisa diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat sesuai tema kita. Maka nomor satu, kita harus mendasarkan hidup kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Atau kita harus memusatkan hidup kita pada firman Tuhan yang tertulis dan yang hidup. Itu di Alkitab. Nah, Allah memanggil dan berfirman, Allah memanggil serta berfirman kepada Abraham, dan Abraham itu taat kepada Allah. Dia taat kepada firman, saudara. Coba saudara perhatikan ayat yang keempat ya, pasal 12 tadi saya akan bacakan. Di sana dikatakan begini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, saudara. Ayat 4 menjelaskan bahwa Abraham, bapak iman kita, itu dia taat. Kenapa dia taat kepada Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan? Karena dia percaya. Jadi kalau kita taat kepada kebenaran firman Tuhan kita lakukan, itulah buktinya bahwa saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Nah, kita percaya saudara bahwa firman Tuhanlah yang akan memberikan arahan. Semua kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan memberikan kita arahan dalam hidup kita untuk kita bisa yang namanya berhasil sehingga kita bisa menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Mazmur 119. Mazmur 119, karena tanpa tuntunan, tanpa arahan Tuhan, sulit kita untuk berhasil kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-105, saudara. Mazmur 119 ayat 105. Demikian kata kita Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, oleh karena itu waktu kita percaya firman Tuhan dan kita mulai mengerjakannya semaksimal mungkin, maka hidup kita akan dituntun. Hidup kita akan diarahkan, hati pikiran kita, rencana-rencana kita akan dituntun, dibawa oleh Allah kepada yang namanya keberhasilan. Kita diberkati jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita buka juga kitab Yosua, saudaraku. Kita buka kitab Yosua ya. Cepat-cepat saja. Kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat kita semua, dengarkan saja. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yosua, saudara. Jangan engkau lupa memperkatakan
Kitab Taurat artinya kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan yang kita percaya, merenungkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan kita juga mengerjakan, melakukannya. Kenapa? Maka siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, katanya. Sebab dengan demikian perjalanan saya dan saudara akan berhasil, dan kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, supaya kita bisa berhasil dan bisa menjadi berkat, kita harus mendasarkan yang namanya hidup kita. Rencana-rencana kita harus mendasarkan kepada firman Allah. Dasarnya semua harus firman Allah yang tertulis. Ingat saudara, kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa semangat, bergairah menjalani kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, kita bisa tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat demikian kita bisa menjadi berkat, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita harus terlebih dahulu kuat. Artinya kita harus terlebih dahulu rohani. Amin. Mungkin ada yang berkata, oh saya suka baca koran gitu, koran Kompas gitu. Tahu, nggak salah. Namun tahukah saudara bahwa koran Kompas nggak salah dibaca, tapi beritanya sampai di situ. Namun Alkitab adalah kompas kehidupan yang sejati, yang tidak pernah berakhir, saudara. Mungkin ada yang berkata, saya suka baca buku yang namanya atau koran pembaharuan. Namanya pembaharuan. Tapi tahukah saudara bahwa firman Tuhanlah yang sanggup membaharui hidup saya dan saudara dari hari ke hari. Demikian kata firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu, supaya kita bisa diberkati, karena kita memang dipanggil diberkati untuk menerima berkat, namun kita juga harus menjadi berkat. Saudara, saya dan saudara harus mendasarkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa diberkati dan kita bisa menjadi berkat? Yang kedua adalah kita harus memisahkan diri dari lingkungan kafir atau duniawi atau penyembahan berhala. Masih di ayat yang pertama, ayat pertama, tapi ayat 1b dikatakan begini. Pergilah, Tuhan memanggil Abraham ya. Dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Tuhan menyuruh Abraham pergi? Tuhan mau Abraham berpisah dari keluarganya waktu itu, karena keluarganya waktu itu penyembah berhala. Di daerah tempat tinggal keluarganya itu penyembahan berhala. Dan Tuhan mau memberkati Abraham secara rohani dan jasmani, tapi bukan berkat duniawi, tapi berkat dari kerajaan surga. Dia berkata pergilah. Jadi untuk kedua, nomor kedua, supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat, nomor dua adalah kita harus memisahkan diri dari lingkungan duniawi. Artinya hidup kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 1b, Abraham harus keluar dari kampungnya. Nah, Tuhan mau kita artinya terpisah. Katakan terpisah. Amin. Arti terpisah di sini adalah kudus, suci, saudara. Nah, Tuhan mau setiap saya dan saudara pengikutnya dan anaknya hidup kudus, hidup suci, saudaraku. Hidup kita harus berani tampil beda. Ini yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa menerima atau digenapi panggilan Tuhan, diberkati, sehingga kita bisa menjadi berkat. Mari kita buka 2 Korintus. Cepat-cepat, yuk. 2 Korintus. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 saya akan bacakan buat kita semua. Dengarkan baik-baik ya. Firman Tuhan bilang begini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, Tuhan menghendaki, Tuhan memerintahkan anak-anaknya supaya berpisah dari kehidupan duniawi. Tidak terbawa arus, tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang gaya hidupnya mungkin menghalalkan segala cara. Kompromi dengan dosa tuh, saudara. Ikut-ikutan terpengaruh dengan cara-cara dunia yang tentunya bertentangan dengan firman. Kita tidak mungkin meninggalkan dunia ini, namun kita bisa hidup tidak terpengaruh dengan sistem atau gaya hidup, cara hidup orang-orang yang jauh dari pengenalan persekutuan akan Allah. Yang percaya katakan amin.
Coba kasih tahu sama kanan kirinya, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Nah yang kedua itu kita harus memisahkan diri. Kita harus berani berkata tidak kepada yang namanya semua dosa dengan tidak merasa bersalah, demi Kristus dalam hidup kita, supaya kita diberkati sesuai janji firman Tuhan dan kita bisa menjadi berkat. Amin saudaraku yang mengerti katakan amin. Nah orang dunia itu biasanya menghalalkan segala cara. Misal contoh yang sangat simpel ya, saya harap tidak ada di jemaat kita, khususnya ini jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe Mentarigur Kuala Lumpur Malaysia, ataupun siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Contoh nih, boleh nggak minjam uang misalkan kalau kita lagi butuh? Boleh, tetapi harus bayar, kalau boleh tepat waktu. Nah, kalau kita misalkan berhutang dan kita tidak bayar, itu namanya kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Itu jauh dari perkenanan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan bilang memisahkan diri, tidak korupsi. Nah, bukan Kristen KTP atau Kristen rutinitas, saudara. Tahu Kristen KTP? KTP-nya Kristen, tapi dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan, dia dibilang percaya tapi dia jarang bersekutu dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan perintah Tuhan, tidak mau taat dengan arahan-arahan Tuhan. Kristen KTP. Nah kita harus berani berbeda. Yang percaya katakan amin. Berani memisahkan diri, hidup dalam kekudusan, tidak najis-najisan. Pacarannya boleh tapi seiman dan hidupnya kudus. Pacarannya kudus, bicaranya juga suci dan benar, cara kerjanya juga benar saudara. Cara pacaran, cara berumah tangganya juga benar. Amin. Kita harus berani meninggalkan gaya hidup kita yang lama, cara-cara hidup kita yang lama, keduniawian, kedagingan kita, hawa nafsu kita, kemarahan kita. Mungkin kalau orang dunia, kalau kita disakiti, kita layak menyakiti. No. Sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menerima berkat yang Tuhan janjikan, sehingga kita juga bisa menjadi berkat, kita harus selalu yang namanya siap mengasihi, bahkan mengampuni, bahkan memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga, bagaimana supaya kita diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat. Ya, saya akan tekankan terus. Yang ketiga, kita harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, kita kembali ke kitab Kejadian tadi. Saudaraku, kita kembali ke kitab Kejadian tadi ya. Ayat 7 dan 8. Saudara, ayat 7 dan 8, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 7 dan 8 dikatakan begini ya. Kita harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menetapkan diri, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin saudaraku. Jadi supaya kita diberkati dan bisa menjadi berkat, yang ketiga, kita harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa itu mezbah bagi Tuhan? Yaitu hidup dengan penuh ucapan syukur pagi, siang, dan malam. Kita harus selalu bersyukur atas segala sesuatu. Kita harus menaikkan syukur kita kepada Allah atas hidup kita, keluarga kita, atas pekerjaan kita, rumah tangga kita, usaha kita, bahkan atas anak-anak kita yang sudah menikah, atas pelayanan kita. Kita harus selalu senantiasa pagi, siang, dan malam selalu tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Apa itu mezbah Tuhan? Itu bicara soal doa, pujian, dan penyembahan. Tidak hanya di gereja saudaraku. Kalau di gereja itu kita merayakan, tapi di rumah kita masing-masing sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Tuhan, kita harus punya mezbah doa seperti Abraham saudara. Baru saja dia pergi meninggalkan Ur Kasdim, Tuhan menampakkan diri kepada dia dan dia membangun mezbah. Kalau saudara pelajari di Alkitab, bagaimana bapak kita Abraham ini, setiap kali dia pergi ke sana kemari, dia selalu bangun mezbah dan dia selalu bawa korban. Dia korban itu kalau perjanjian lama, dia akan korbankan kambing atau dombanya sebagai tanda ucapan syukur ya saudara. Itu pentingnya mezbah. Kenapa saudaraku? Karena begini,
semakin kita dekat atau semakin kita melekat, semakin kita menyatu dengan Tuhan. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi, semakin kita dekat, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena begini, kita akan sama dengan siapa kita dekat. Sekali lagi, saya dan saudara, kita akan sama dengan siapa kita dekat. Kita akan mulai mirip, saudara. Makanya orang kalau mau menikah ya, karena sering jalan sama ya, lama-lama orang bilang, ih kalian memang sejodoh ya, mirip begitu. Nah, kalau kita selalu ada di tempat-tempat yang misalkan kelompok penggosip-penggosip, pencemooh orang-orang yang negatif, saudara, pelan tapi pasti kita akan sama dengan mereka. Walaupun kita tadi orang baik, kita akan mulai jadi tidak baik. Tapi kalau kita sering duduk, makan sama, jalan sama, sering duduk dengan orang-orang bijaksana, orang-orang yang rohani, orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka pelan-pelan kita juga akan sama. Kita akan mulai setia, kita akan mulai juga rohani seperti mereka. Amin. Tapi kalau kita sering sama dengan orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, orang-orang yang tidak suka beribadah contohnya ya saudaraku, maka kita akan sama dengan mereka. Coba bilang sama kanan kirinya, pastikan kamu bijak dalam bergaul kawan. Amin saudara. Amin. Oleh karena itu, bangun mesbah doa saudara masing-masing di rumah saudara. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara masing-masing, di hostel saudara, di rumah keluarga saudara. Hadirkan, karena begini, waktu kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir dalam hidup kita. Waktu kita tidak memanggil nama Tuhan, waktu kita tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita jauh dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, kita jauh dari ibadah, maka roh dunia ini akan memenuhi hati saya dan saudara. Situasi kondisi dunia ini akan terus mengikuti, mempengaruhi hidup saya dan saudara, sehingga tanpa kita sadari, hidup kita makin lama akan makin jauh dari Tuhan. Hidup kita akan makin lama makin seperti dunia ini, saudaraku. Oleh karena itu, yang ketiga, supaya kita diberkati, sehingga kita bisa menjadi berkat seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus membangun mesbah doa kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari berikan dulu tepuk tangan kepada Allah kita. Haleluya. Saya percaya saudara juga semangat, karena saya juga sangat semangat memberitakannya kepada saudara. Amin. Nah, saya tahu kalau saya semangat itu bukan dari diri saya, itu dari Tuhan. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini adalah isi hati Tuhan. Yang sampaikan ini adalah berita dari sorga. Inilah kerinduan Tuhan atas hidup saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang keempat saudara, supaya kita diberkati dan bisa menjadi berkat. Yang terakhir saudara, nomor 4. Bagaimana kita bisa diberkati dan bisa menjadi berkat? Nomor 4. Bilang sama kanan kirinya, yang terakhir. Amin. Yang terakhir supaya kita bisa diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Ini kata firman Tuhan. Nomor 4 adalah memiliki hati yang suka memberi. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi sama-sama katakan, memiliki hati yang suka memberi, alias menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, saudaraku. Kitab Matius, coba saudara buka Matius 5 ayat 7, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Waktu kita menjadikan diri kita menjadi orang yang murah hati di muka bumi ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, suka memberi, maka Allah Bapa yang mempunyai jagat raya ini, yang mempunyai segala yang terbaik ini, akan terus berkemurahan bagi saya yang murah hati dan saudara. Amin saudaraku. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menjadikan diri kita murah hati, kalau kita penuh dengan belas kasihan, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi, saudara, penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, maka kemurahan-kemurahan yang berasal, yang ada dari Allah Bapa di sorga, yang kita sembah dalam Yesus, itu akan mengalir dengan sendirinya atas hidup saya dan saudara. Yang mau diberkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara memiliki hati yang suka memberi alias murah hati. Saudara tahu,
Kalau kita pelajari kisah Abraham, apakah dia seorang hamba yang murah hati? Yes, dia sangat murah hati. Saudara nanti baca ya di Kejadian pasal yang ke-14, salah satu contoh saja, bagaimana waktu dia pergi meninggalkan Ur Kasdim karena diperintahkan Tuhan, ada keponakannya ikut yang namanya Lot. Nah, singkat cerita, karena lahan itu sangat luas, sebenarnya Tuhan memanggil Abraham, bukan memanggil Lot. Abraham yang dipanggil Tuhan, Abraham yang mau diberkati oleh Tuhan, tapi Abraham membawa ponakannya namanya Lot. Nah, waktu sampai ke satu tempat itu, Abraham bilang sama Lot, Lot, ini daerah diberikan Tuhan sama kita, luas sekali. Coba kamu perhatikan dari kanan ke kiri, ujung ke ujung, timur, utara, barat, selatan. Pilihlah yang mana kamu mau. Coba saudara bayangkan si Abraham ini. Coba kalau kita, mau gak kita kalau dikasih, misalkan kita dipercayakan satu tempat gitu, baru kita yang dipilih. Mungkin presiden yang pilih kita, ya kan? Baru kita bawa ponakan kita atau orang lain. Maukah kita seperti Abraham? Tahu gak saudara, Tuhan itu gak pernah salah pilih loh saudara. Dia tahu itu Abraham bagaimana hatinya sejak awal. Apa kata Abraham? Pilih Lot, mana yang kau mau. Oh, dipandang, dilihat Lot sekeliling, kanan kiri muka belakang ya. Dilihatnya daerah Sodom yang sangat subur, saudaraku. Baru dia Lot yang sebenarnya kalau menurut saya kurang sopan dan kurang tahu diri sebenarnya ya. Seharusnya dia bilang, mungkin pamannya atau bapak tuanya si Abraham, seharusnya dia bilang, Pak tua lah yang milih. Kan ini Pak tua yang berotoritas gitu. Aku yang mana yang dikasih Pak tua gitu ya, atau paman itu sama aku. Seharusnya Lot begitu. Tapi Lot yang serakah. Buat saya dia sedikit serakah saudara. Oh, dia pilih, dia kurang tahu diri, dia pilih yang paling subur. Baru saudara tahu, setelah Lot pilih yang kurang subur, yang paling subur, Abraham menerima yang tandus. Tapi Alkitab mencatat, karena Tuhan sudah berfirman, kemanapun kau pergi aku akan memberkatimu. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kemanapun Abraham pergi, walaupun tempat yang ditinggalkan sama dia tandus, tapi karena janji dan firman Allah kepada Abraham, maka walaupun di tempat yang tandus, Abraham tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita lihat ceritanya apa yang terjadi kepada Lot, saudara, karena tadinya pun dia memang serakah. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, karena belum tentu dia bisa mengelola yang banyak itu, saudaraku. Demikian hari ini, bagaimana supaya kita bisa diberkati dan bisa menjadi berkat? Milikilah hati yang suka memberi, murah hati. Jangan seperti Lot, tapi seperti Abraham. Saudara, yang terakhir, nah tadi udah yang terakhir, ini poin yang terakhir. Apalagi yang bisa kita lihat dalam diri Abraham? Kalau saudara baca ya, di Kejadian 14 juga. Yang tadi Kejadian 13, Lot dan Abraham Kejadian 13, yang Kejadian 14. Saudara tahu, di sana juga disinggung bagaimana Abraham ini, walaupun Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak ada berfirman di sana untuk memberikan persepuluhan. Nah, coba senyum dulu sama kanan kirinya, katakan persepuluhan kawan, gitu ya. Bapak kita Abraham itu, dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek waktu itu, yang sebenarnya Allah yang maha tinggi. Saudaraku, saudara nanti baca, gak ada waktu kita, saudara nanti baca dari Kejadian 14, khususnya di ayat 20. Abraham itu memberikan 1/10 dari hasil jarahannya atau dari hasil pekerjaannya kepada Melkisedek, yang dia tahu itu sebenarnya Allah, saudara. Orang yang murah hati tidak akan pelit, tidak akan menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Mari berikan senyum sama kanan kirinya. Jadilah anak Tuhan yang murah hati. Amin, saudaraku. Supaya kita bisa diberkati dan kita bisa menjadi berkat, saudara. Dia tidak lupa memberikan persepuluhan. Apa itu persepuluhan? 10% dari hasil pekerjaan. Kalau gaji saudara 3.300 perpuluhannya. Amin. Kalau gajinya, kalau saudara mau kecil perpuluhannya, ya minta aja sama Tuhan gajinya kecil, 500 gitu ya kan. Perpuluhannya cuma 50, saudara. Amin, saudaraku. Jadi orang yang murah hati itu, ia tidak lupa mengembalikan apa menjadi milik Tuhan. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Apakah Abraham semakin miskin dan melarat? Saudara boleh baca Alkitab. Tidak ada ayatnya berkata bahwa Abraham semakin miskin dan melarat. Yang ada, Alkitab mencatat bahwa Abraham makin hari makin kaya raya.
bertambah-tambah pembantunya, budak-budaknya, bertambah-tambah harta bendanya, bertambah-tambah ternaknya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menggenapi janjinya. Kesimpulan kita, saudara, apa yang membuat Abraham begitu diberkati Tuhan dengan berlimpah ruah, sehingga dia bisa menjadi berkat? Karena kalau dia tidak diberkati, bagaimana dia bisa menjadi berkat, saudara? Apa yang dia bisa berikan sama orang, apa yang dia bisa berikan, bisa lakukan, sudah tidak ada. Apa yang membuat Abraham begitu sangat diberkati Tuhan dengan berlipat ganda? Abraham taat melakukan atau menuruti apa yang Tuhan firmankan. Amin. Bahkan yang Tuhan tidak suruh pun dia kerjakan, karena dia tahu itu baik, yaitu persepuluhannya, saudara. Yang kedua, Abraham juga mau jadi berkat. Ada banyak orang punya berkat tapi gak mau jadi berkat. Sekali lagi, ada banyak orang punya berkat tapi dia gak mau jadi berkat. Bilang sama kanan kirinya, bukan saya orangnya. Amin, saudaraku. Ada banyak orang yang diberkati. Berkat ini juga banyak memang. Bagaimana cara supaya kita jadi berkat? Kita bisa jadi berkat lewat gaya hidup kita, cara kerja kita, karakter kita. Namun dalam hal keuangan kita terlebih, saudara, ya. Makanya Abraham terus menerus, semakin hari dia semakin diberkati oleh Allah, saudara. Amin. Saudara siap diberkati oleh Allah dengan berlimpah ruah? Mari sama-sama katakan, saya mau taat lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara perhatikan ya, Tuhan tidak hanya memanggil Abraham untuk diberkati Tuhan. Perhatikan ini, Tuhan tidak hanya memanggil Abraham untuk diberkati Tuhan, tetapi Tuhan juga meminta Abraham untuk bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, yaitu untuk menjadi berkat atau menjadi saluran berkat, sehingga Abraham semakin diberkati Tuhan. Jadi kuncinya supaya kita bisa diberkati, karena Tuhan memang memanggil saya dan saudara seperti Tuhan memanggil Abraham untuk diberkati di muka bumi ini, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana caranya untuk menjadi berkat, Bu? Terakhir nih saya mau tutup, saudara. Caranya supaya kita bagaimana menjadi berkat. Contoh yang simpel. Kalau ada orang yang sakit, keluarga yang sakit, apalagi satu pelayanan yang sakit, mari datang jenguk, tolong apa yang dia butuhkan. Sebisa mungkin kita tolong dia. Salah satu, ini cara yang simpel. Kedua, kalau ada orang yang sedang berkesusahan dan memang kita tahu dia susah bukan karena dia jahat, bukan karena dia misalkan besar pasak daripada tiang, saudaraku, kita tolong sebisa mungkin sebagai saudara seiman. Nah, kalau ada keluarga yang perlu ditolong, tolonglah sebisa mungkin dengan tidak mengharapkan imbalan. Ataupun kalau dia meminjam, ya berjanji kalau memang dia minjam, dia harus kembalikan, saudara. Dan kalau ada gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan, dimanapun tempatnya, dimanapun saudara berada, yang membutuhkan pertolongan dan saudara tahu, mari ambil bagian. Tahukah saudara, persembahan saudara, ucapan syukur saudara, terlebih persepuluhan kita, 1/10 dari penghasilan kita, waktu kita mengembalikannya ke rumah Tuhan alias gereja, maka saudara kita juga sudah menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab dengan keuangan itu, pekerjaan Tuhan akan terus bisa berjalan, sehingga nama Tuhan terus dipuji, disembah, firman-Nya terus diberitakan, sehingga banyak orang yang tadinya tidak percaya jadi percaya, yang tadinya tidak lahir baru menjadi lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, yang tadinya tidak mengenal Tuhan sudah menjadi Tuhan, mengenal Tuhan, yang tadinya tidak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan, sekarang dia berkomitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara tahu, itulah alasannya kenapa Tuhan memanggil saya dan saudara untuk diberkati dan menjadi berkat, supaya makin hari kita makin diberkati sampai menutup mata, sampai Tuhan memanggil saya dan saudara. Amin, saudaraku. Dengar baik-baik janji Tuhan, ya dan amin. Ini semua akan mendatangkan berkat yang berlipat kali ganda bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi Abraham dan bagi saya dan saudara. Apakah saudara anak-anak Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan dan boleh menjadi berkat? Boleh lambaikan tangan saudara dan katakan sama kanan kirinya, mari kita taat mengerjakan, melakukan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita semuanya. Doa dan harapan saya tentunya kerinduan terbesar Tuhan, supaya siapapun kita, terlebih saudara yang ada di GBI Mentari Court, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan,
seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita bisa menikmati hidup yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, menikmati berkat-berkat Tuhan sambil kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Puji Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri saudaraku. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pandang kepada Yesus. Karena saudara barusan mendengar firman Tuhan yang datangnya dari kerajaan sorga. Itulah pesan Allah bagi kita semuanya hari ini. Semua kita bangkit berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Kau telah pilih kami, Kau telah panggil kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat panggilan-Mu atas hidup kami. Kau panggil kami, Kau pilih kami untuk Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat panggilan-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Ajar kami mau mengerti, mampukan kami hidup dalam panggilan-Mu. Oh haleluya, kami sembah Kau, kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami percaya firman-Mu, kami mau lakukan. Haleluya, haleluya. Terima
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang singkat, yang sederhana, yang hamba sudah sampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Mu. Diberkati mereka yang mendengarkan firman-Mu, dijamah, dikuatkan, dibebaskan, bahkan dimerdekakan, dipulihkan hidup mereka, diberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-Mu mengalir atas anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati umat-Mu, materikan firman-Mu, mampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sebab kami adalah keturunan Abraham. Abraham adalah bapak iman kami, bapak leluhur kami. Sebagaimana Tuhan tolong Abraham, Tuhan berkati Abraham. Demikian kami berdoa, Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sebagaimana Kau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mampukan kami untuk boleh menjadi berkat seperti Abraham Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hamba serahkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diberkati mereka yang mengerjakannya. Terpuji nama Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tetap semangat, sehat selalu. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.